entah berapa tahun yang silam, saya lupa tepatnya, tapi itu sebelum tahun 2010, saya mendapatkan email dari seseorang yang dia mendapatkan email saya itu dari blog, karena waktu itu saya punya blog. Nah, pada intinya begini, isi emailnya itu mengatakan bahwa adiknya itu dalam perjalanan dari Palembang ke Kuwait, dan di tengah perjalanan sebelum sampai di Kolombo, adiknya ini terkena serangan stroke dan kemudian dibawa ke Kolombo untuk perawatan. Waktu itu rumah sakitnya tidak dijelaskan di mana, dan saya harus cari sendiri. Karena dia minta bantuan saya untuk mencarikan adiknya itu. Saya cari. Pertama saya masuk ke Nasional Kolombo Hospital atau Rumah Sakit Umum Kolombo, dan saya dibimbong dari satu tempat ke tempat yang lain, karena masalahnya waktu itu sistem registrasi di Sri Lanka itu masih manual, belum ada komputerisasi. Nah, oleh karena itu kalau kita mencari seorang pasien, kita harus tahu tanggal berapa dia masuk, kemudian minimal itu harus tahu. Nah, kalau itu sudah tahu baru kita ini bisa menemukan orangnya. Kalau enggak, aduh, susahnya minta ampun. Karena untuk Nasional Kolombo Hospital itu sehari pasien masuk 800 orang. Bayangin saja, 800 orang kemudian kita harus menyisir satu persatu. Bagaimana mungkin itu bisa? Apalagi kalau kita nggak tahu tanggalnya. Namun kemudian saya memutuskan keluar dari rumah sakit itu setelah saya merasa putus asa, dan kemudian barulah saya terpikir untuk menelpon KBRI. Dan orang KBRI mengatakan, oh Pak, biasanya kalau orang-orang ekspatriat atau orang luar negeri masuk di rumah sakit itu di rumah sakit swasta. Rumah sakitnya waktu itu disebutkan, saya lupa nama rumah sakitnya. Dan saya pergi ke sana, ke rumah sakit itu. Kemudian di sana sistem komputerisasinya sudah ada, sehingga begitu saya cari, saya tanya, sebutkan namanya, oh ya, dia pasiennya ada di sini. Wah, langsung lega saya. Dan saya langsung dibawa ke kamarnya. Waktu itu saya lupa entah di kamar nomor berapa, ya, karena dia sedang dalam perawatan intensif. Selama 1 bulan dia dirawat di rumah sakit Sri Lanka, dan dia kena stroke. Separuh badannya itu tidak berfungsi lagi. Waktu selama 1 bulan itu, setiap hari saya mengunjungi dia ke rumah sakit. Kadang pagi, kadang juga siang. Kalau kuliah masuk pagi, saya akan kunjungi dia siang setelah pulang kuliah. Kalau kuliahnya sore, saya kunjungi dia pagi. Minggu saya biasanya berkunjung di pagi hari. Nah, sampai 1 bulan, ketika dia
pulang ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia, saya pun ikut mengantarkannya ke bandara. Waktu itu saya bertemu dengan dokternya secara langsung, dan kebetulan dokternya itu beragama non-Buddhis. Dan dia mengatakan, wah, Anda luar biasa sekali. Saya akan ceritakan Anda di komunitas saya. Karena dokter itu melihat saya setiap hari ada di rumah sakit, dan bahkan saya mengantarkan dia sampai ke bandara. Nah, tahun 2010 rasanya saya pulang, karena waktu itu dipanggil oleh Sangga untuk menghadap dalam, kalau nggak salah waktu itu dalam pesamuan agung, atau dalam pesamuan agung yang diadakan di Lasem. Nah, karena diadakan di Lasem, dari Semarang saya pun mampir ke Pati untuk menemui Pak Manto. Selama beberapa kali ya, keluarga Pak Manto ingin memberikan ya semacam imbalan begitu, tapi tidak pernah sedikit pun saya menerima hasil uang imbalan itu. Saya tidak. Saya lakukan semua itu demi kepentingan sosial. Yang penting orangnya sehat, yang penting orangnya sudah bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Dan baru tadi malam saya ditelepon oleh anaknya bahwa Pak Manto telah meninggal dunia, dan hari ini sore hari akan dikebumikan, karena anaknya satu di Jakarta dan yang satu di Palembang, baru dalam perjalanan pulang. Nah, dalam hidup kita tidak tahu akan sampai sejauh mana perjalanan kita. Tetapi sejauh ini ya saya beberapa kali menolong orang sakit, beberapa kali saya membantu orang sakit, beberapa kali saya merawat orang sakit. Saya tungguin di rumah sakit, saya berikan perhatian sepenuhnya kepada yang sakit, dan saya lakukan itu dengan ketulusan, bukan dengan harapan, bukan dengan embel-embel untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan imbalan, mendapatkan apalah begitu. Semua itu saya lakukan karena begini. Ketika saya sakit, saya juga dirawat orang. Ketika saya sakit, juga banyak orang yang berkorban untuk saya. Ketika saya sakit, banyak juga orang yang perhatian kepada saya. Dan bahkan sampai sekarang, kalau saya sakit, perhatian orang pun masih sangat luar biasa. Bahkan misalnya sekarang saya sakit begitu, saya masuk rumah sakit, saya yakin tidak sepeser pun uang akan saya keluarkan. Karena banyak orang-orang yang baik dan penuh perhatian terhadap saya. Saya ambil contoh saja seperti kemarin saya operasi gigi berapa kali, 6 kali rasanya, satu gigi itu dioperasi 6 kali, dan itu saya tidak mengeluarkan sepeser pun ya. Nah, kebaikan-kebaikan semacam itulah yang kemudian menggugah nurani saya untuk ya membalas budi kebaikan orang. Dan membalas budi itu tidak harus kepada orang yang melakukan kebaikan itu kepada kita. Yang namanya balas budi itu bisa kepada siapa saja. Kebaikan bisa dilakukan kepada siapa saja. Karena begini, kalau kita menantikan, mengharapkan untuk membalas budi kepada orang yang telah berbaik hati kepada kita, berarti kita mengharapkan orang itu untuk sakit. Ya kan? Berarti kita mengharapkan orang itu
untuk jatuh sakit baru kita tolong. Nah, tentu ini tidak bijak, ya, tidak wise. Oleh karena itu, karena saya pernah ditolong orang waktu saya kecelakaan misalnya, ya saya dirawat, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Waktu saya masuk rumah sakit, begitu saya berapa kali masuk rumah sakit, saya lupa ya tepatnya, tapi saya ingat di Lampung saya pernah masuk rumah sakit. Ketika habis kecelakaan saya masuk rumah sakit. Kemudian ketika tahun 2019 itu di musim Katina, itu pun saya masuk ke klinik meskipun hanya semalam, dan semua itu diperhatikan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu apa yang perlu saya lakukan hanyalah satu, melakukan kebaikan yang sama kepada orang-orang yang membutuhkan, melakukan kebaikan yang sama tanpa harus mempedulikan siapa mereka. Yang saya tolong ini misalnya Pak Manto itu beragama Islam, dan saya dengan keluarganya pun ya mempunyai hubungan yang baik dengan anaknya, dengan istrinya. Kemudian pernah juga saya dan Bante Sanjatito waktu itu menggalang dana berdua. Jadi waktu di Sri Lanka, kalau kita mendapatkan dana dari masyarakat gitu, dari umat-umat, dana itu kita kumpulkan dan kemudian kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah, waktu itu kita sumbangkan kepada seorang anak yang beragama non-Buddhis juga, karena terkena leukemia. Pernah juga ya saya menolong orang yang sedang sakit, nungguin orang samanera yang sedang sakit segala macam gitu. Dan kemudian kemarin minggu-minggu pas hari raya kemarin, ada yang teman dekat yang sakit, ya saya perhatikan sepenuhnya. Dan kemudian saya datang ke Medan. Kemudian pas saya pulang ke Medan, dia pas sudah keluar. Nah, saya senang melakukan semua itu. Dan bagi saya, ya itulah apa yang bisa saya lakukan terhadap kemanusiaan. Itulah yang bisa saya lakukan terhadap siapa saja yang membutuhkan, ya. Saya ucapkan selamat jalan kepada Pak Manto. Semoga Pak Manto berbahagia dimanapun Pak Manto dilahirkan. Demikian juga semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar, ibunya, kemudian anak-anaknya bisa bersabar untuk menerima realitas kehidupan ini.